Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras syiyami lil mu'minin wa ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amma ba'd. Sadatal masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, segenap takmir Masjid Agung Al-Munawwar yang dimuliakan pejabat pemerintah, PLT Bupati, Kajari, Kepala Kemenak, Kepala Pengadilan, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Tulungagung bersama seluruh jajarannya, Bapak Andandim 0807 bersama para staf, ibu bapak seluruh jamaah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita sama-sama menyaksikan sebuah fenomena, yakni pergeseran pusat kegiatan umat dari masjid menuju ke pasar, dari masjid menuju ke mall, dari masjid menuju ke terminal, dari masjid ke stasiun, dari masjid ke bandara. Banyak orang yang sudah dikacaukan Ramadannya oleh euforia lebaran. Para jamaah sekalian, Ramadan adalah madrasah, tempat kita mendapatkan banyak sekali pelajaran yang mahal dan sangat berharga. Ramadan adalah bulan tarbiyah sekaligus riyadhah, bulan pendidikan sekaligus pelatihan. Kalau proses ini kita jalani, diharapkan kita siap menjalani kehidupan dengan baik. Kita mempunyai wawasan sehingga mampu berpikir jauh ke depan. Kita tidak tertipu, tidak terjebak dengan kepentingan dan kesenangan sesaat di dunia sampai melupakan, mengabaikan kebahagiaan hakiki dan sejati di akhirat. Oleh karenanya para jamaah sekalian, setidaknya Ramadan mempunyai 3 keagungan
yang itu tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan di mana Al-Quran diturunkan pertama kali. Kedua, Ramadan dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin, dan itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain, namanya ibadah syiyam, ibadah puasa. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya luar biasa, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan. 3 keagungan Ramadan ini saja yang akan saya uraikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan selesai dalam 10 menit. Lah kan tadi ketua takmir, profesor, sambutannya sebentar. Kapolres malah sebentar banget, kelihatan kalau nggak nyumbang. Jadi mau sambutan terlalu panjang itu ya malu sama diri sendiri. Nggak nyumbang harap sambutan dowo-dowo. Izin komandan. Pertama, keagungan Ramadan yang pertama, bahwa Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali diturunkan Al-Quran, kitab suci kita, imam kita, pedoman utama kehidupan kita. Yang ringkes-ringkes saja ya, karena ini ngajinya kayak ngaji ringkes. Al-Quran itu satu, bicara tentang akidah, merenovasi akidah, mereformasi akidah, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada makhluk, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada selain Allah. Al-Quran membebaskan manusia dari syirik, baik syirik jali maupun syirik khafi, baik syirik terang-terangan maupun syirik tersembunyi. Syirik jali itu syirik yang terang-terangan, menyembah selain Allah, menuhankan selain Allah, menganggap Tuhan lebih dari satu, itu syirik jali. Insya Allah kalau untuk urusan syirik jali kita semua selamat. Insya Allah kita semua selamat dari syirik jali. Yang rawan itu syirik khafi, syirik samar. Kita rentan sekali terjerumus dalam syirik samar tanpa kita sadar. Mengakui adanya kekuatan selain Allah, syirik khafi. Menjadikan selain Allah sebagai tujuan utama hidup, syirik khafi. Mohon maaf, meyakini, wah saya itu sejak pakai cincin ini malah ganteng. Jangankan anak perawan, nenek-nenek ngelihat saya lemes, cincin. Wah, mulai saya melihara perkutut ini, rezeki saya lancar. Perkutut, hati-hati, syirik khafi. Halo, lebih mengagumi HP daripada Allah, syirik khafi. Lebih rajin buka HP daripada Al-Quran. Lebih mengutamakan pangkat, jabatan, dan kedudukan daripada Allah, termasuk syirik khafi. Lebih memprioritaskan duit, harta, kekayaan
daripada Allah syirik khafi. Hati-hati, karena iman ini segalanya. Sehingga 13 tahun Rasulullah berjuang di Makkah, itu misi utamanya hanya membebaskan manusia dari syirik, menancapkan keimanan dengan kuat. Karena iman ini landasan utama. Apa saja kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman, pasti nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa saja kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Orang kalau berharap hanya kepada Allah pasti beres. Urusan apa saja pasti beres, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Sebaliknya, berharap kepada selain Allah siap-siap kecewa, karena selain Allah nggak bisa apa-apa, selain Allah nggak punya apa-apa. Maka kalau berharap kepada selain Allah siap-siap kecewa, termasuk berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Menungso kok diwapii gak karu-karuan, kadang-kadang balese elek. Wonten apa mboten? Wonten, niki wonge teko, wonge gawe godhong warna biru pokoknya, mau diwapii balak-balik tapi balese elek. Wonten mboten? Manusia itu begitu, kalau berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Kadang air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeiatin rogo. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib. Kalau berharap kepada manusia, atasan yang dihormati kadang mengeksploitasi, menzolimi. Bawahan yang disayangi kadang mengkhianati, berani demonstrasi. Punya pembantu diwelasi, digateni, kadang malah berani nyaingi ngerebut suami. Unduwe tonggo disumbang ping 5, dimbeceki ping 7, balike cuma ping 1 ngono. Nek utang duit bosone apik, ngomongnya tarik-tarik, bareng wayahe nyaur ditinggal ndelik, ditagih matane mendelik, pelirak-pelirik, pengkerak-pengkerik, malah ngetokno kirik ngono. Maka ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami. Jelei para suami itu banyak jeleinya. Bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri. Bapak sakit hati, mesti kecewa. Jujur, sebagai suami saya sering dikecewakan istri, mengecewakan lebih sering lagi. Terlalu berharap kepada anak pasti kecewa. Ngapunten, terlalu berharap kepada anak pasti kecewa. Wah, ini anak ini nanti kalau saya udah tua pasti yang ngeramut saya ini, yang memuliakan saya ini. Siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Punya anak dibangga-banggakan. Wah, ini investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Bangga banget. Ke anak yang ganteng, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulitnya sauntu-untune. Di sekolah ke, di kuliah ke, biayane gak karuan akeh, jual tanah, jual sawah, sukses, dadi sarjana lengkap, titele renteng-renteng, Prof, DR, IR, jenenge dawane ram, Heru Purwacaraka, Sastramijaya, Rangga Kumala, Dipa Kusuma, Kala Bawana, Nata Bata 5, Mangkuranda Uda tanpa busana, cetha wela-wela gedene sak klopo-klopo. Mburi se MSI, MPDI, MHI, MH terakhir BH. Coba anak dapat pekerjaan strategis di lahan basah, gajinya besar, jabatannya tinggi, dadi wong sugih, terus nikah, duwe bojo, omah-omah dhewe. Kira-kira anak itu lebih mementingkan orang tuanya apa bojonya? Luwih mentingke wong tuane apa bojone?
Umpama wong tuane karo bojone gegeran, anak mbela wong tuane napa mbela bojone? Umpama ana banjir bandang, wong tuane karo bojone kelelep karo sing ditulung dhisik ambek anak, wong tuane apa bojone? Itulah nasib mak, nasib pak kalau terlalu berharap kepada anak. Woi, woi, iman itu berarti menyadari tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya apa-apa, semua kuasa Allah, semua milik baleni. Iman itu berarti menyadari kalau kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, karena semua kuasa Allah, semua milik Allah. Orang kalau menyadari seperti ini pasti hidupnya nyaman. Ngapunten. Kenapa orang susah? Kenapa orang gelisah? Kenapa orang sumpek? Kenapa orang sampai galau? Sebab merasa kehilangan. Entah kehilangan uang, entah kehilangan jabatan, entah kehilangan pekerjaan, entah kehilangan kesempatan. Orang susah, gelisah, sumpek, ruwet, galau, itu sebabnya cuma satu, merasa kehilangan. Kenapa dia merasa kehilangan? Karena dia merasa punya. Kenapa dia merasa kehilangan? Karena dia merasa punya. Orang beriman nggak pernah merasa punya apa-apa, maka dia nggak pernah merasa kehilangan. Kehilangan apa? Wong nggak gablek apa-apa. Disadari bahwa semua milik Allah, maka hidupnya nyaman. Saya sering sampaikan, kayak tukang parkir. Hidup paling tenang, paling nyaman itu tukang parkir. Ayo delokon tukang parkir. Dikirimi mobil wakeh, mereknya api-api, regane larang-larang, gak tahu sombong. Paling ya cuma ditoto biasa. Mobil diambil sampai entek, gak sedih. Ya sik aku yang ngerti nek dudu mobile dhewe. Tapi omonganku dirungokke dhisik. Tukang parkir itu dikirimi mobil mereknya bagus-bagus, harganya mahal-mahal, banyak banget. Nggak pernah sombong, biasa, paling cuma ditoto, nanti mobil diambil sampai habis, dia sama sekali nggak sedih, nyantai. Kenapa? Karena tukang parkir nggak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Mosok dititipi kok sombong? Gak melu duwe, cuma dititipi kok sombong, gak pantes dong. Diimbui dong ben mantep. Wong ora melu duwe, ming dititipi kok sombong, gak pantes. Bojo, anak, keluarga titipan, ojo disombongke. Pangkat, jabatan, kedudukan titipan, jangan pernah disombongkan. Duit, harta, jabatan, perusahaan, pekerjaan, macam-macam kekayaan titipan, jangan pernah disombongkan. Gak melu duwe, cuma titipan kok sombong, gak pantes dong. Dititipi pangkat sombong, wonten apa mboten? Wonten, aku ngerti jenenge wonge. Wonge jenenge Raja Fir'aun. Nah, itu kan dititipi pangkat sombong. Makanya kalau ada orang punya jabatan duwe pangkat kok sombong, berarti itu orang anak buahe Raja. Halo, dititipi duit dadi wong sugih sombong, mentang-mentang kaya, sama tetangga pura-pura nggak kenal, ditekoki lo gak jawab, saking pundi mbak, nggak level, melaku gak ngancik lemah, pancene sundel bolong, bolone korun ngoten niku. Sorry, orang dikasih pangkat jabatan itu agar lebih leluasa dalam berupaya untuk menjadi anfa'uhum linnas. Pangkat, jabatan, kedudukannya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dikasih kekayaan, itu maunya Allah gini, kamu tak titipin harta banyak, tuh ada pesantren belum selesai pembangunannya, sumbangan, tuh banyak anak-anak yatim perlu biaya untuk ngaji, untuk sekolah, santuni, tuh ada masjid, ada kegiatan, sumbangan. Tuh banyak fakir miskin.
Wong dijadikan sebagai orang kaya, medite 17 demit. Wis gak kecer belas. Sampai entute diwadahi plastik. Entelek wis metu digoreng meneh. Maaf ya. Sekali lagi, waduh nanti tidak ada cukup waktunya. Terkait dengan iman, nggih, rungokno. Apa saja kalau didasari dengan iman, dilandasi dengan iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Maka bayinya orang Islam itu begitu lahir langsung diadzani. Tujuannya apa? Penanaman iman. Sebelum dia mendengar apapun, yang pertama direkam oleh memori otak dan tertancap di jiwanya adalah Allah. Dia belum dengar keong racun, dia belum dengar tali kotang, dia belum dengar jaran goyang, dia belum dengar yo bro, belum dengar hae hok ya, belum mendengar wayai. Yang pertama didengar adalah Allah. Ini penanaman iman. Artinya apa? Nak, engkau aku tanami keimanan, nak. Nanti kalau besar jadi apapun harus beriman. Kalau nanti jadi petani yang kenceng. Kalau nanti jadi pedagang kalau nanti jadi polisi, nak, jadilah polisi. Kalau nanti jadi tentara, nak, jadilah tentara. Kalau mungkin nanti kamu jadi pejabat, nak, jadilah pejabat. Nanti kamu kalau mungkin jadi artis, nak, jadilah artis. Barangkali nanti kamu jadi maling, nak. Masa ono maling beriman? Yo, dadi opo ae nek beriman mesti apik. Dadi petani kok beriman, insya Allah gak bakal nggarap tanah sing dudu weke dhewe. Dadi petani kok beriman, insya Allah gak ngira nggarap sawahe wong liya. Dadi wong Tulungagung kok beriman, insya Allah gak bakal nggarap bojone wong liya. Dadi pedagang kok beriman, insya Allah beres lek ngukur meteran, bener nek naker timbangan, sehingga perekonomian lancar, barokah. Wong pedagang iku nek gak beres, pedagang iku nek gak jujur, ngarokno perputaran perekonomian niki ya ilang barokahe. Mergo tuku sumbere wae wis ngapusi. Jadi pejabat kok beriman, insya Allah korupsine sithik. Lek gak korupsi babar pisan gak mungkin. Ngono lho. Nesu ya wis wonge. Tak baleni. Dadi pejabat kok beriman, insya Allah korupsine sithik. Ora korupsi babar pisan, orang ngandel. Ayo proteso. Dadi polisi kok beriman, insya Allah berjuange bareng kiai, berjuange bareng ulama. Sapa muni praketek mau? Gak wedi ana Kapolres no kene. Nek gak beriman malah memanfaatkan ulama. Wis to dadi opo ae lek beriman? Beres. Makanya nomor setunggal nih. Yang kedua, iya. Iki lagi satu kok. Yang kedua terkait syariah. Kalau tadi akidah, yang kedua terkait syariat. Panjenengan lek krungu ana kata syariat, bayangannya mesti sing serem-serem, sing medeni. Kalau mendengar kata syariat itu bayangannya kan, wah ini aturan baku, aturan ketat, harus menjalankan begini begitu, harus melakukan ini itu, tidak boleh mengerjakan ini itu, tidak boleh melakukan begini begitu. Serem kelihatannya, padahal syariat itu punya watak. Satu, iki dirungokke ora ta?
al musawah bainan nas fi takalifil ahkam, bahwa semua manusia diperlakukan sama ketika berhadapan dengan hukum Allah. Tak baleni. Semua manusia diperlakukan sama ketika berhadapan dengan hukum Allah. Bukankah ini yang selalu kita perjuangkan? Namanya keadilan, namanya kesetaraan. Halo? Menungsoi kabeh podo di hadapan Allah. Ketika berhadapan dengan hukum Allah, semua manusia sama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kepada umat untuk beramal, itu berlaku untuk semuanya, termasuk untuk putri tercinta Rasulullah, Sayyidah Fatimah Al-Batul. Sehingga Kanjeng Nabi lek dawuh nggone putrine, i'mali ya Fatimah, i'mali ya Fatimah, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Beramallah kamu wahai Fatimah, beramallah kamu wahai Fatimah, salatlah engkau wahai Fatimah, puasalah engkau wahai Fatimah, berzikirlah engkau wahai Fatimah, bersedekahlah engkau wahai Fatimah, karena aku bapakmu ini besok pada hari kiamat tidak akan mampu berbuat apapun atasmu, gak akan mampu membelamu pada hari kiamat. Iki putrine Kanjeng Nabi loh. Enggak kok terus mentang-mentang putri Rasulullah terus ada jaminan. Wis tenang Fat, tenang, nyantai. Ning donya nyantai ae. Nanti di akhirat kalau ada apa-apa, kalau di akhirat nanti urusannya ruwet, kan ada papi. Enggak begitu Rasulullah. Enggak. Bahkan Rasulullah bersabda, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat." Andaikan Fatimah putrinya Muhammad nyuri, aku sendiri Muhammad yang akan memotong tangannya. Coba kalau ini kita terapkan, subhanallah. Halo, kan kita mengharapkan di negara kita Indonesia ini tidak ada warga negara kelas 1, nggak ada warga negara istimewa, semua sama. Kita selalu mengharapkan hukum itu jangan seperti kapak, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Halo, paham karepmu gak paham karepmu? Hari ini kita dikasih pelajaran berharga dari masjid. Kita belajar tentang kesetaraan dan kesamaan. Masjid memberikan pelajaran berharga kepada kita. Siapapun yang datang ke masjid ini diperlakukan sama, bahwa nilainya di hadapan Allah sama, tidak peduli. Ketua RT datang dan masuk ke masjid, sandalmu copoten T. Ketua RW mlebu masjid, sandalmu copoten. Yang kenceng yang banter. Lurah masuk masjid, sandalmu copoten. Kapolres masuk masjid, sandalmu copoten. Ya jangan mentang-mentang jadi Kapolres masuk masjid nggak mau lepas sepatu, nyak, diingetin nama takmir, Pak mohon maaf Pak, seandainya dilepas. Nggak tahu kamu saya siapa. Diuklek sikile karo malaikat. Izin komandan, malaikat nggak kenal Kapolres, ndak, malaikat ndak kenal. Wong yang udah bintang aja nempel di pundaknya banyak banget ya, nggak diperhitungkan, apalagi baru melatih 2. Ya sama nanti di alam kubur, mungkar nakir itu nggak kenal jabatan AKBP, nggak kenal. Jangan dikira kalau Kapolres meninggal di alam kubur mungkar nakir mau nanya terus, izin komandan, saya mau nanya. Enggak, nanya nggak ada. Ya Ajun komisaris besar polisi, nggak pakai kayak gitu. Ya Taufik Sukendar, man rabbuka, siapa Tuhan? Ma imamuka, apa imammu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Bisa jawab aman, nggak bisa jawab hancur. Sama kiai juga begitu, nggak ada perlakuan istimewa. Jangan dikira kalau kiai nanti mungkar nakir nanyanya pakai adab. Ya al mukarram sohibul fadilah was sa'adah, nggak ono.
sama. Anwar Zahid langsung surga. Nah, ngono. Jadi terserah saya, wong yang bikin contoh saya kok. Nggak usah protes. Yang ceramah saya kok. Oh no, jadi nggak usah pakai Al-Mukarram. Loh, ini kan simbol kebersamaan. Mohon maaf. Dandim masuk masjid, sandalmu copoten. Profesor masuk masjid, sandalmu copoten. Sama. Kiai nggak usah dikit contoh. Wes jelas, kiai gak tahu sandalan. Ngapunten. Bahwa derajat manusia sama. Yang membedakan adalah iman dan takwanya. Binatang saja nilainya beda-beda kok. Sapi itu semakin banyak dagingnya semakin mahal. Sapi itu semakin lemu semakin larang. Sorry, sing lemu-lemu ojo tersinggung ya. Saya bicara sapi loh, kayak sing lemu kok terus mereng-mereng ini lho gue. Rumangsane lek lungguh miring terus dadi langsing. Ya panggal lemu. Makanya delengen wong lemu kapan selfie gayane mesti miring. Nek orang ngono mesti manggone nyang pinggir. Ora wani manggon tengah. Saya bicara sapi, sorry Bu, sorry. Sapi wis semakin akeh daginge, semakin larang, semakin lemu, semakin larang. Tambah gede, tambah lemu, tambah larang. Opo kabeh kewan ngono? Apa semua binatang seperti itu? Enggak. Nyatanya ono manuk cilik. Kok manuke sapa? Ya manuke wong. Manuk cilik, ungkil-ungkil. Dagingnya seberapa sih manuk itu? Dikit banget dagingnya. Tapi harganya bisa jauh lebih mahal daripada sapi sing lemu. Manuk perkutut, manuk-manuk sing biasa dienggo adu ngene. Sapi ro dagingnya lak sithik banget. Tapi harganya bisa jauh lebih mahal daripada sapi yang gemuk. Karena burung nilainya bukan dari daging, burung dinilai dari suara. Kalau burung nilainya dari suara, kalau sapi nilainya dari daging, dari lemunya. Nah, kalau manusia nilainya dari apanya? Lemunya. Oh no, saingan karo sapi kono. Tokoh iman takwane. Ini syariat. Yang kedua, watak syariat niku at-tadrij fit tasyri', bertahap dalam memberikan peraturan perundang-undangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya memahami Islam itu harus komprehensif. Alah ngerti taga tak omongi model ngene iki. Mempelajari Islam, memahami agama Islam itu harus kafah, harus utuh, jangan sepotong-sepotong. Nanti bisa-bisa salah faham, bahkan bisa menjurus kepada faham yang salah. Halo? Halo? Nek belum utuh belajar agama, jangan keburu berfatwa. Ngapunten, pahami secara utuh. Sorry ya, sorry. Kalau memahami Islam nggak secara utuh, itu seperti ada 3 orang buta yang dilepas ke kebun binatang, disuruh menilai tentang gajah. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh menilai tentang gajah. Akhirnya ditanya setelah dia ketemu gajah. Orang buta pertama ditanya, apakah gajah itu? Dia menjawab, gajah adalah binatang yang tipis dan lebar kayak kipas. Kok jawab ngono? Soalnya sing dicekel kupinge. Maka dia jawab kalau gajah itu binatang yang tipis, ombo kaya kipas, mergo sing dicekel kupinge. Kata orang buta kedua, salah, goblok itu. Gajah enggak seperti itu. Gajah itu bunder cilik dawa. Karena yang dipegang buntutnya. Kata orang buta yang ketiga, wah ini dua-duanya bento, ini dua-duanya bodoh ini. Salah semua jawabannya. Gajah itu tinggi, besar, atos. Karena yang dia pegang kakinya. Woi. Ini orang yang belum tahu utuh, belum tahu gajah secara utuh,
tapi sudah berani ngasih tahu kemana-mana gajah itu begini, gajah itu begini. Baru tahu tentang kuping gajah kok sok tahu tentang gajah. Baru tahu tentang buntut gajah kok sok tahu tentang gajah. Baru tahu kaki gajah kok sok tahu tentang gajah. Iki paham ora ya wong tak omongi model. Hoi. Wong kadang belajar agama baru tekan kuping tok lho. Wis wani saudara-saudara. Paham nggih? Paham nggih? Yang dibaca kebetulan ayat keras. Yang dibaca kebetulan ayat Quran yang menerangkan tentang jihad. Wah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warung makan buka siang hari bulan Ramadan robohkan. Allahu Akbar. Karena kebetulan yang dibaca itu ayat keras. Dia nggak tahu tentang ayat-ayat kelembutan. Woi. Orang dikit-dikit marah, dikit-dikit emosional. Itu mungkin ngajinya baru sampai babul ghadab. Hoi. Ngajinya cuman sampai babul marah-marah. Padahal setelah itu ada lagi namanya babus sabri, bab kesabaran. Mbok paham mbok ora dijak ngomong model ngene. Paham nggih? Paham nggih? Ya wes paham ya wes. Nah sekarang yang kedua, keagungan Ramadan. Nek ditutupno yo gak mari-mari kok. Ramadan bulan dimana diwajibkan bagi orang-orang mukmin untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa memberikan pelajaran berharga buat kita dalam beberapa hal. Satu, melatih agar kita menjadi orang yang sabar, ulet, dan tahan uji. Kita hidup di zaman yang menuntut untuk dihadapi dengan kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak sabar selesai. Yang ngapunten, bukankah kita hidup di zaman di mana persaingan sangat tajam, persaingan sangat ketat? Kalau nggak mampu bersaing, siap-siap gulung tikar. Jadi apapun, kalau nggak mampu bersaing, tutup buku. Jadi pedagang kalau nggak mampu bersaing, siap-siap gulung tikar. Di zaman seperti ini, jadi pejabat kalau nggak mampu bersaing, jangan berharap dapat promosi jabatan. Jadi kiai lo nggak mampu bersaing. Siapa ngomong gak payu? Mesti kate ngundang yo males, apa ceramah yo panggah kuwi wae. Ceramah yo panggah ngono-ngono wae, enggak mampu bersaing. Entek ceritane. Yang dipikir mampu bertahan sampai hari ini apa enggak berat? Harus mampu bersaing. Jadi opo yang harus mampu bersaing? Nah, karena kondisi semacam ini banyak orang yang enggak sabar. Saking pinginnya cepet kaya, saking pinginnya jadi orang kaya, akhirnya segala macam cara ditempuh karena dia nggak sabar. Renten nganake duit, ngutangi 1 juta, bayarnya 5 juta. Ibu padha karo ngutangi dom, bayarnya cagak listrik tuh. Nyolong, korupsi, mark up, macem-macem dilakukan. Nek perlu ternak tuyul. Hidup akan kacau kalau manusia nggak sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kendaraan di jalan raya suka macet? Karena pengemudinya pada nggak sabar. Kendaraan-kendaraan di jalan raya suka macet itu karena kendaraan yang besar nggak mau ngalah, sementara kendaraan yang kecil-kecil nggak tahu diri. Sing gede ora gelem ngalah, mentang-mentang gede ngebeki dalan. Ngok 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 ngok, sing cilik disempari, sing cilik ora gelem ngrumangsani, ndusel nyelempet. Makanya dadi macet. Apa maneh ditambahi polisi sing ngatur lalu lintas ora sabar pisan.
Ngapunten, nek lalu lintas macet suka diabaikan. Jarke, tapi nek ana kecelakaan cepet-cepetan mergo ana duwite. Nesu ya bene. Istighfar. Itu anggota yang perlu di anu ndak. Pokoke lek ana duwite semangat, ya gak ana duwite males. Lalu lintas macet kan gak ana duwite. Biar diatur sama preman-preman jalanan itu. Kenapa antrian kok semerawut? Jamaah sekalian mohon maaf. Antrian sembako, antrian macam-macam, misalnya kayak gini antrian ngambil menu buka puasa. Kenapa kok kacau? Karena yang sudah dapat nggak mau minggir, yang belum dapat dorong-dorong kepengen cepet dapat. Sing wis entuk ora gelem nyingkrih mergo kepengen entuk meneh. Sing durung entuk leh jongkrok-jongkrok. Kalau kehidupan bermasyarakat seperti itu mesti kacau. Kenapa terjadi seperti itu? Karena nggak ada nilai kesabaran. Puasa mendidik kita agar sabar, selapar apapun, sehaus apapun, walaupun lapar melilit perut, walaupun haus mencekik leher, sebelum datang waktu maghrib jangan sentuh makanan, jangan sentuh minuman. Kita dilatih bersabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham gak? Paham gak? Subhanallah, kalau soal kesabaran untuk manusia ini luar biasa. Coba kita bandingkan dengan makhluk yang lain agar kita tahu nilai kesabaran. Ada makhluk malaikat, ada makhluk binatang, ada makhluk manusia. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat, dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Ini malaikat. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, kasih nafsu nggak ada akalnya. Allah menciptakan makhluk namanya manusia, lengkap, dikasih akal, dikasih nafsu. Tiga ini saja mukobalahnya. Malaikat cuma dikasih akal, nggak dikasih nafsu. Jadi wajar kalau malaikat itu nggak pernah nakal, karena dia nggak punya nafsu. Jangan heran kalau malaikat itu selalu baik. Emang hidupnya malaikat itu disetting untuk menjalankan perintah. Kehidupan malaikat itu monoton. Ya wajar malaikat nggak pernah jelek, wajar malaikat nggak pernah nakal, karena nggak punya nafsu. Malaikat itu ngelihat ada masakan selezat apapun, makanan senikmat apapun, gak melet, gak kepingin. Ngelihat perempuan secantik apapun biasa, melihat bokong sesemok apapun biasa. Paling malaikat cuma ngomong, apa cuah wadah entut sakmono ambane wintute sak pira. Karena nggak ada nafsu. Sorry, karena nggak ada nafsu, nggak ada nafsu, maka nggak pernah salah. Malaikat nggak pernah salah. Sampeyan tahu krungu, nate krungu ana malaikat Jibril korupsi ayat. Jibril dalam Gusti, iki ayat sampaikan nanggone Nabi. Siap. Begitu dilihat, waduh ayatnya bagus banget ini. Wah, nggak usah disampaikan, pek dhewe, ora ono. Tahu krungu malaikat Israel selingkuh? Malaikat Israel salah address dalam mencabut nyawa. Ini orang belum saatnya mati dicabut duluan, nggak mungkin salah. Malaikat Mikael gak mungkin salah bagi-bagi rizki. Kalau memang jatah rizki itu untuk Anwar Zahid, gak mungkin tiba nanggone profesor. Wong iku jatah Anwar Zahid. Misale Kapolres nyiapke kanggo nambahi Anwar Zahid, misalnya pasti sampai Anwar Zahid. Oh. Lah nek ora disiapke ya melas kok. Mosok ketemu bola bali kok ora tau nyangoni cuah. Ngene iki mesti bantah. Salahnya diundang ke Polres nggak pernah bisa. Ngundangnya bukan karena nggak bisa, emang waktunya lagi nggak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu malaikat. Nah sebaliknya binatang itu cuma dikasih nafsu, nggak ada akalnya. Maka binatang selalu salah, nggak punya akal. Ya pantes. Jaran keliling kampung, keliling kota, ora katokan ngono ku ya ora isin. Dia nggak ada akal.
ayam, kambing, kalau nafsunya lagi memuncak, nggak peduli banyak orang. Semaro celingkrik, upluk kuning. Karena dia nggak ada akal. Paham? Nah, manusia ini dikasih akal, dikasih nafsu, yang setiap saat antara akal dengan nafsu ini selalu bertempur, berperang. Kalau akal mampu menguasai nafsu, kalau akal manusia mampu mengendalikan nafsunya, maka manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Malaikat baik, wajar emang dia nggak ada nafsu. Tapi sebaliknya, kalau nafsu yang menguasai akalnya, manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Nah, Ramadan ini melatih kesabaran buat kita, sehingga Nabi berpesan, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yaumu syiyami ahadikum fala yarfuth wala yafsuk. Maka ketika telah datang hari puasamu, jangan berkata kotor, jangan berbuat keji. Wa in sabahu ahadun falyaqul inni shaimun. Ketika ada yang mengumpatmu, au qatalahu, atau kamu diajak bertengkar, katakan padanya, inni shaimun. Maaf, aku lagi puasa. Artinya apa? Disuruh bersabar. Maka puasa kita ini harus berkelanjutan. Jangan cuma di bulan Ramadan saja. Jangan cuma Ramadan saja puasa. Walaupun Ramadan sudah selesai, walaupun Ramadan sudah berakhir, puasanya terus. Artinya apa? Halo? Oke, Ramadan sudah berlalu, tapi tangan kita harus tetap berpuasa dari melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tangan kita tetap harus berpuasa, dari nyolong, dari ngotek, dari jahil. Kaki kita harus tetap puasa dari melangkah ke tempat-tempat maksiat. Mata kita harus tetap puasa dari memandang yang diharamkan. Telinga kita harus tetap puasa, mulut kita harus tetap puasa. Paham nggih? Lapo tak rewangi ngotot-ngotot kaya ngene iki. Iya, saya supaya paham mau. Ini terkait dengan kesabaran. Berikutnya, puasa memberikan pelajaran berharga kepada kita tentang nilai keikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Keikhlasan dan kejujuran. Jamaah sekalian, iki belum menuju Al-Qur'an iki, cukup ora ya? Puasa itu sering disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Halo, dilanjut. Saya ulang, tolong perhatikan. Puasa sering disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Jenengan sholat, kata saya ngerti. Jenengan menjalankan sholat, banyak orang tahu. Jenengan sedekah, wakeh wong weruh, banyak orang lihat, banyak orang tahu. Jenengan pergi umroh, pergi haji, orang sekampung ikut nganter, wakeh sing ngerti, akeh sing weruh. Tapi ketika jenengan puasa, tidak ada yang tahu kecuali jenengan sendiri sama Allah. Iki lho sing nang jero masjid iki. Gayane lemes-lemes ini dikira apa ya poso kabeh.
Umpama cara ana sing ora poso, ora ana sing ngerti. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Makanya sorry diperhatikan lagi biar paham sampean ya. Pura-pura sholat pasti ketahuan. Pura-pura bahasa Tulungagunge napa? Epok-epok. Oh, etok-etok sholat mesti konangan. Etok-etok sedekah, pura-pura sedekah, carane piye? Lah sing ditokke apa? Salat ora iso etok-etok, sedekah ora iso etok-etok. Ngapunten. Pura-pura haji, etok-etok haji, lungamu nyandi. Nyang ujang. Liwatan no. Jadi jenengan kok pura-pura sholat, etok-etok sholat, mesti konangan. Pura-pura sedekah, piye carane? Ra iso. Pura-pura haji, lungone nyandi, ra iso. Tapi yang pura-pura poso, gampang eram. Tak ulangi. Metu teko omah, lambemu lapono sampai garing, nek perlu rontok ngupil-ngupil sidik. Begitu melaku teko omah maca sing lemes, rontok sempoyongan sidik-sidik, lek ono angin nang mereng-mereng ini. Artinya begini, biar sampean lebih paham, selain puasa semua ibadah itu bisa dinilai. Wah, itu orang baca Qur'annya fasih banget. Kok tahu? Ya dari bacaannya, makhorijul hurufnya, tajwidnya. Wah, itu orang sholatnya khusyuk sekali. Bisa dinilai. Kok ngerti kalau sholatnya khusyuk? Ya, dari gerakan-gerakannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, itu orang ahli bersedekah itu orang. Kok tahu kalau dia ahli bersedekah? Dari jumlah yang dikeluarkan, dari nominal yang dikeluarkan, dari kegiatan-kegiatan yang sering diadakan, bisa dinilai kok. Ibadah haji bisa dinilai. Wah, Pak Haji itu loh hajinya mabrur. Kok tahu kalau hajinya mabrur? Ya, dari perilaku kehidupannya jauh lebih baik daripada sebelum berhaji. Sebelum haji medit, begitu selesai haji dadi lomo. Sak durunge lunga haji gak tahu nyang masjid, pulang dari haji rajin sholat jamaah ke masjid. Dari perilakunya. Nah, sebelahnya itu wes gak terima mardut yuk kaji begedut. Haji tomat di sana tobat pulang umat. Ya wajar lah, emang di sana itu tanah suci. Ya kan? Kan orang pergi haji itu hijrah, meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Di sana tanah suci, jangan heran kalau ibadahnya semangat. Emang tanah suci. Mau berangkat sholat jamaah subuh, walaupun jarak hotelnya itu jauh, jalan kaki 2:30 pagi udah berangkat untuk pergi sholat jamaah subuh. Di sana tanah suci yuk, semangat. Bapak-bapak mau pergi sholat Jumatan nih loh, jam 8 pagi udah berangkat. Kalau nggak gitu nggak bisa masuk masjid. Jangan heran, di sana tanah suci, semangat. Begitu pulang ke Tulung Agung, tanah air, jaraknya rumah dari masjid cuma 20 meter, ada azan mau berangkat, gah males, soalnya tanah air kan beletoan. Sholat, iya sholat bisa dinilai kok. Wah, ini orang sholatnya khusyuk ini. Alamatnya dari mana? Dari gerakan-gerakannya. Sedekah bisa dinilai, ini orang ahli sedekah, dermawan sekali ini orang. Kok bisa nilai? Kok tahu dari mana? Ya dari kegiatan yang sering dilakukan, dari nominal yang dikeluarkan. Wah, ini orang hajinya mabrur ini. Kok tahu? Ya dari perubahan perilaku menjadi jauh lebih baik daripada sebelum berhaji. Tapi kalau puasa nggak bisa orang nilai. Gimana cara menilai? Wah, ini orang puasanya top ini. Ini orang puasanya top ini. Kok tahu? Ya dia ngeludah terus. Apa ngono? Ida itu ngono itu dianggap posone api. Wah, iki ahli poso iki, top iki posone. Kok ngerti? Wonge kuru.
Apa ngono berarti terus sing lemu-lemu tersinggung, dan dia mesti tersinggung. Mergo ya jarang poso. Posone Ramadan tok. Subhanallah. Jadi puasa itu ibadah yang tahu cuman kita sama Allah. Maka disebut, nah dari sini muncul namanya keikhlasan. Orang kalau menjalani hidup dengan ikhlas, sewehat. Namanya tak kasih tahu ya. Orang stres itu sebab utamanya karena dia kehilangan keikhlasan. Baleni. Orang stres itu sebab utamanya karena kehilangan keikhlasan. Diterus-teruskan loro uripe. Orang kalau kehilangan keikhlasan bener gitu. Subhanallah. Ada tetangga bangun rumah panas dingin, tonggone bangun rumah lo adem panas awake. Tonggo naik pangkat naik jabatan opo oleh mantu ketepaan mlebu rumah sakit. Tonggo tuku mobil mati. Makanya ayo belajar ikhlas, ngomong yang ikhlas, beramal yang ikhlas, berbuat yang ikhlas. Ibu-ibu sorry, berpakaian yang ikhlas bu, jangan hanya mengikuti tren. Ramadan berukut kabeh, nutup aurat kan bulan Ramadan. Ramadan selesai, udel keleleran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wis apa wae? Apa wae ayo sing ikhlas. Berikutnya gak cukup bikin gue kejujuran. Saya tanya tadi pada sholat duhur napa mboten? Wow ya wes sholat asar nggih saderenge sholat mesti wudu nggih mboten? Nah ketika wudu sebelum membasuh wajah membasuh kedua telapak tangan terus ada berkumur kemu memasukkan air ke mulut. Misalnya waktu kemu berwudu itu kok sampean korupsi sidik, jangankan polisi, orang yang persis di sebelah sampean gak ngerti kok. Misalnya pas kemu lo sampean korupsi sidik klek, jangankan polisi, orang yang persis di sebelah sampean itu gak ngerti, gak tahu. Tapi kenapa itu tidak sampean lakukan? Karena ada rasa malu sama Allah. Paham? Alangkah indahnya kalau ini kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekarang ini maaf banget, banyak orang yang berani mengintimidasi Allah. Gusti Allah lo diintimidasi saiki. Gusti Allah diintimidasi. Maka jangan heran banyak pejabat yang lebih takut kepada atasan daripada kepada Tuhan. Kalau sama atasan yang wedi neram, karo pangeran ini ora patek wedi. Kamu korupsi ya? Iya, kenapa? Ditahu sama Allah kan tahu, Allah kan lihat. Biarin, Allah ngelihat, Allah nggak ribut kok. Tapi lek konangan KPK bingungnya ra karo-karuan. Itu namanya kan Allah diintimidasi. Kalau Allah saja diintimidasi, apalagi manusia. Oi. Makanya ibadah-ibadah itu untuk melatih kedisiplinan, kejujuran. Sehari semalam diwajibkan sholat fardu 5 kali. Ini laporan ke Allah sehari semalam 5 kali. Bayangkan anak buah Kapolres dalam sehari lapor kepada komandannya 5 kali. Gak mungkin berani nakal. Wajib lapor sehari 5 kali, gak mungkin berani nakal. Betul ya wes betul. Nah kemudian yang ketiga keagungan Ramadan, ada satu malam luar biasa namanya Lailatul Qadar yang nilainya udah sering disampaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasi 83 tahun lebih 4 bulan. Dan menurut mayoritas ulama, ijtihad dan tajribah para ulama, kemungkinan terbesar terdapat pada 10